Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbagai kemudahan Allah penuhi keinginannya, kebutuhannya di dunia tanpa ada kurang sedikit pun. Tujuan Allah memberikan kenikmatan tersebut, tujuan Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada si hamba itu, agar dengan itu hamba dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي لم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan melihat hikmah yang ke-61. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, man lam yuqbil ala Allahi bimulaqafatil ihsan qayyada ilayhi bisalasilil imtihan. Man lam yuqbil ala Allah bimulaqafatil ihsan qayyada ilayhi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan keindahan karunia Allah, niscaya Allah seret ia kepada Allah dengan rentetan ujian. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan indahnya karunia Allah, maka Allah akan seret ia kepada Allah bisalasilil imtihan, dengan rentetan ujian. Nah, dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan bahwa yang pertama, Allah menginginkan kita hamba-hambanya, kita manusia selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah tidak ingin kita celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk kita bisa selamat, Allah buat kita dekat dengannya. Karena hanya dekat dengan Allah kita bisa selamat. Tanpa dekat dengan Allah kita tidak akan selamat. Kemudian bagaimana cara Allah membuat manusia itu dekat kepadanya? Cara pertama, Allah buat hamba itu dekat dengannya dengan cara diberikan limpahan nikmat.
diberikan bagi orang tersebut dunia, kenikmatan, berbagai kemudahan. Allah penuhi keinginannya, kebutuhannya di dunia tanpa ada kurang sedikit pun. Tujuan Allah memberikan kenikmatan tersebut, tujuan Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada si hamba itu, agar dengan itu hamba dekat dengan Allah. Nah, apabila setelah si hamba ini diberikan limpahan nikmat oleh Allah, kemudian dengan limpahan nikmat itu dia dekat dengan Allah, maka Allah juluki si hamba ini dengan syakira, hamba yang bersyukur, ya, karena dia berhasil dengan kenikmatan yang Allah berikan, dia dekat dengan Allah. Ya, Allah apresiasi dengan Allah berikan gelar dia syakira, hamba yang bersyukur. Kenapa Allah apresiasi? Karena pada waktu yang sama banyak manusia yang ketika Allah berikan limpahan nikmat membuat dia justru jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau menghadap Allah. Dan itu kita lihat baik hari ini maupun sejarah dulu, dari dulu sudah mencatat seperti itu. Banyak orang-orang yang Allah berikan segala kemudahan hidup, padahal tujuan Allah agar mereka dekat dengan Allah, tapi justru mereka jauh dari Allah. Jadi Allah menjadikan dunia untuk mereka itu matiyah lil akhirah, sebagai kendaraan untuk sampai di akhirat dengan baik. Jadi dunia itu matiyah lil akhirah, ya. Dunia itu adalah kendaraan untuk kita sampai dengan baik di akhirat. Maka jangan memandang dunia ini sepenuhnya celaan, karena dunia ini dari Allah juga. Jadi tujuan Allah memberikan dunia kepada manusia agar manusia itu menjadikan dunia sampai kepada akhirat dengan baik. Maka Rasulullah mengatakan, ni'matid dunya matiyatal mu'min, matiyatal mu'min matiyatal mu'min 'alaiha yablughul khair wa biha yanju minasyarr. Seindah-indah dunia adalah kendaraan bagi orang beriman yang dengannya dia sampai kepada setiap kebaikan, dan dengannya dia selamat daripada segala keburukan. Nah, jadi tergantung dunia itu bagaimana kita maknakan dan kita manfaatkan. Yang pasti dasar dunia itu baik, dan tujuan Allah berikan dunia kepada kita untuk kita sampai ke akhirat dengan baik. Nah, itu cara di antara cara Allah mendekatkan hambanya kepada dirinya. Cara seperti ini misalnya, contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Allah berikan kepada Sulaiman segala-galanya tentang dunia, kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada kekuasaan di muka bumi ini yang dipegang oleh manusia melebihi kekuasaan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Dia memegang kendali hampir seluruh bumi ini dengan bala tentara, bukan hanya dari manusia, bahkan dari jin. Allah tundukkan pada dirinya alam ini. Angin Allah tundukkan pada Sulaiman, hujan Allah tundukkan kepada Sulaiman. Makna Allah tundukkan kepada Sulaiman, dia mau apa saja bisa dia pakai, ya. Jadi Sulaiman kalau mau pergi ke satu tempat, dia tinggal perintahkan saja angin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, ya.
Jadi Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana dia terbang pakai semacam permadani. Bukan permadani kecil, besar, yang muat puluhan ribu pasukan. Naik di atas permadani itu, maka kemudian Sulaiman memerintahkan kepada angin, terbangkan. Maka diterbangkanlah oleh angin. Uduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Sekali angin menerbangkan permadani itu, dalam sekali hentakan dia mampu menerbangkan Sulaiman beserta bala tentaranya sebulan perjalanan. Di seluruh dunia bisa dia bawa. Allah tundukkan kepada Sulaiman. Maka tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Sulaiman. Dan itu sebagaimana ucapan Sulaiman, wahai Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada satu manusia pun di muka bumi. Demikian juga harta. Semua harta, tidak ada orang yang lebih kaya daripada Sulaiman. Kekayaan Sulaiman paling tinggi di muka bumi. Kekuasaan dia paling top, kekayaan dia paling top, nomor satu. Tapi hasilnya apa? Ketika orang-orang memuji Sulaiman dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Sulaiman, ini semua adalah pemberian Allah. Ini yang tadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mulatafatul ihsan. Ini semua adalah karunia Allah. Ini semua adalah pemberian Allah. Kenapa diberikan kepadaku? Li ashkura am akfur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua pemberian Allah untuk dia melihatku dengan pemberiannya ini. Ashkuru am akfur, apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur. Nah, seperti Sulaiman juga Allah berikan kepada sebagian hamba yang lain. Kalau di kalangan sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu para milioner. Allah berikan dunia kepada mereka. Dunia berada dalam tangan mereka, di bawah kendali mereka. Kemudian dengan dunia itu membawa mereka ke akhirat dengan baik, dengan selamat. Membawa mereka semakin taat kepada Allah, membawa mereka menjadi semakin saleh, semakin patuh kepada Allah. Itu cara Allah mendekatkan sebagian hamba kepada dirinya dengan cara memberikan dunia. Cara kedua, Allah menyelamatkan hambanya dengan mendekatkan hamba itu kepada dirinya dengan cara memberikan cobaan hidup yang berturut-turut, yang tidak ringan, yang tidak mudah, tapi berat sekali. Agar hamba itu dekat dengan Allah. Tujuannya itu juga. Dengan dekat dengan Allah, maka hamba itu selamat. Yang kedua ini contohnya adalah di kalangan para nabi, misalnya Nabi Ayyub alaihi salam. Allah berikan sakit, kira-kira tidak ada yang berat sakit melebihi sakit Nabi Ayyub, berat sekali. Cobaan yang luar biasa. Dengan sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub, maka cobaan sakit itu mendatangkan cobaan yang lain. Semua yang dimiliki oleh Nabi Ayyub semua hilang. Hartanya semua habis, apa yang dia miliki semua habis. Dijauhi oleh semua orang, bahkan istri-istrinya meninggalkan Ayyub.
berat sekali cobaan Allah kepada Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi membuat Nabi Ayub semakin taat kepada Allah, tidak sedikit pun berkurang ketaatannya kepada Allah. Demikian juga ujian ini Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba yang lain. Tujuan Allah agar cobaan itu juga menjadi matiyah, cara agar Allah sebagai kendaraan agar hamba tersebut dekat dengan Allah. Dengan dia dekat dengan Allah, maka dia akan selamat. Makanya orang ulama salafus salih dulu, kalau dia sakit atau mendapatkan cobaan dari Allah, dia langsung cepat-cepat ingat Allah, langsung cepat-cepat istighfar. Ada ulama salafus salih sakit karena ketika berjalan tersepak batu, tak sakit kamu tipak batik, maka cepat-cepat dia beristighfar, cepat-cepat dia kembali kepada Allah, karena dia menyadari itu bagian daripada cara Allah untuk membuat dia dekat dengan Allah. Nah, ada orang yang Allah buat dia dekat dengan dirinya, dengan Allah, diberikan limpahan nikmat. Ada orang yang dibuat oleh Allah dekat dengan Allah dengan cara diberikan cobaan. Nah, kemudian kalau mau kita bandingkan, mana yang lebih bagus? Apakah hamba Allah yang diberikan nikmat kemudian menjadi orang yang bersyukur, atau hamba yang diberikan ujian hidup yang berat kemudian bersabar? Nah, pertanyaannya, antara dua ini yang mana? Kalau disuruh pilih sama kita, pilih yang mana? Pasti jawabannya sama semua. Lebih memilih yang pertama. Lebih mudah, lebih enak, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan hamba yang bersyukur dengan segala limpahan rahmat lebih baik dari hamba yang bersabar dengan beratnya cobaan Allah. Alasannya apa? Alasannya karena dengan diberikan limpahan nikmat oleh Allah, maka mudah bagi orang untuk bersyukur. Bukan mudah. Karena dengan diberikan limpahan nikmat oleh Allah, membuat orang itu justru berpotensi untuk lupa kepada Allah. Karena potensi lupa kepada Allah itu sangat besar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi dia tetap ingat Allah, taat kepada Allah, maka pahalanya lebih besar. Pendapat ini logis. Faktanya kita lihat, dalam kehidupan dunia ini banyak orang yang justru lupa dengan Allah, lalai dengan kekayaan, dengan jabatan. Dulu sebelum ada harta banyak, baik, patuh, taat. Tapi begitu ada harta banyak, sibuk, makin kaya, justru makin berkurang ketaatannya. Dulu sebelum ada jabatan, sebelum ada kekuasaan, bagus, tawadhu, sederhana. Tapi begitu ada kekuasaan, menjadi sombong atau makin sombong. Jadi dengan nikmat yang diberikan itu, potensi untuk kufur itu besar sekali. Tetapi meskipun potensi untuk kufur dengan nikmat itu besar, dia tetap bisa taat kepada Allah. Bahkan dia bawa kenikmatan limpahan dunia yang Allah berikan kepada dia itu untuk ketaatannya kepada Allah, maka Allah
memberikan apresiasi kepada dia dan tingkatnya lebih tinggi, kata sebagian ulama. Ini termasuk mazhab Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kitabnya kita baca ini. Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk At-Tirmidzi, Al-Hakim dan beberapa ulama yang lain, orang kaya yang bersyukur lebih tinggi. Sebagian ulama yang lain mengatakan daripada orang kaya yang bersyukur, lebih tinggi derajat orang yang dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan tapi dia bersabar. Dicoba dengan kemiskinan, dia bersabar, membuat ketaatannya kepada Allah semakin bertambah, tidak mengurangi sedikit pun ketaatannya. Itu lebih tinggi nilai dan derajatnya daripada orang kaya yang bersyukur. Apa alasan ulama ini mengatakan demikian? Karena potensi untuk kufur itu lebih besar pada beratnya cobaan daripada banyaknya nikmat tadi. Dan mereka melandaskan pendapat mereka ini kepada hadis Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu, kemiskinan, sangat dekat dengan kekafiran. Kefakiran sangat dekat dengan kekafiran. Cuman dibolak-balik huruf saja. Orang fakir yang dicoba dengan kefakiran, dicoba dengan kemiskinan, dicoba beratnya hidup, sangat dekat dengan kekafiran, kufur kepada Allah. Ya. Jiwanya, mentalnya, hatinya, fisiknya itu hampir setiap hari menggerutu, ya, memprotes takdir Allah, mempertanyakan takdir Allah. Maka itu sangat dekat dengan kekafiran, sangat dekat dengan meragukan takdir Allah, sangat dekat dengan buruk sangka kepada Allah. Jangankan yang berat-berat cobaannya, mungkin di antara kita sedikit saja cobaan. Biasanya kita taat kepada Allah mungkin, ya. Biasa kita saleh, ibadahnya bagus. Cerap, sedikit dicoba, susah baju. Mungkin ada yang berpikir, kenapa seperti ini? Padahal kan saya taat. Padahal dong kan taat, hana bro taat lah, tapi bakal berat tak coba. Itu baru sedikit. Datang dia, Ustaz, kenapa saya begini? Saya sudah usaha, sudah tahajud, sudah bersedekah. Katanya kalau bersedekah makin banyak sedekah, makin banyak harta. Tapi saya sudah bersedekah, justru makin miskin. Nah, itu baru sedikit. Apalagi orang yang dari lahir sampai puluhan tahun dia menjalani hidup di dunia ini dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kefakiran, dalam kemiskinan, dalam kehinaan. Kira-kira bagaimana cobaan dia itu? Bagaimana goncangnya hati dan jiwanya? Tetapi ketika dia tetap bertahan dalam ketaatan kepada Allah, ketika dia tetap bertahan dalam husnudzan kepada Allah, begitu berat cobaan, tapi baik sangkanya dengan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Kalau kita tanya bagaimana hidup anda, tetap dia ucapkan Alhamdulillah, padahal kacau balau hidupnya. Bagaimana hidup anda? Alhamdulillah, Allah berikan nikmat sampai hari ini saya masih hidup, Alhamdulillah. Di mulutnya Alhamdulillah. Seperti ada penelitian dilakukan oleh seorang peneliti dari Jepang, ya, mungkin dulu pernah kita ceritakan. Dia datang 5 tahun dia buat penelitian, namanya Yu Fukuda. Dia datang ke Aceh,
selama 5 tahun dia teliti semua kehidupan di Aceh, dia penelitiannya tentang perbandingan masyarakat Aceh dan masyarakat Jepang dalam merespon bencana tsunami. Itu penelitiannya. Apa perbandingannya? Bagaimana masyarakat Aceh merespon bencana tsunami yang begitu besar waktu itu? Apakah menggoncangkan mental? Bagaimana? Pokoknya cara meresponnya bagaimana? Dan masyarakat Jepang bagaimana? Dia mengatakan banyak masyarakat di Jepang itu setelah bencana tsunami besar dan terus datang bencana tsunami itu, banyak orang bunuh diri, banyak orang semacam hilang semangat hidup, banyak orang semacam suram kehidupannya. Bahkan dia mengatakan kalau peringatan tsunami di sana setiap tahun juga dibuat, justru suasananya itu kayak mengerikan. Orang-orang yang berbicara tentang tsunami di sana menakut-nakuti. Jadi mental masyarakat Jepang itu sangat berat dengan bencana tsunami. Nah, ketika dia menceritakan tentang Aceh, dia datang ke Lunga, dia datang ke sampai waktu ke Pidijaya gempa Pidijaya, dia datang ke sana. Dia wawancara itu orang-orang korban tsunami. Dia tanya, ada seorang korban tsunami, dia tanya, "Anda korban tsunami?" "Iya, saya korban tsunami." "Apa yang Anda alami? Apa kerugian yang Anda alami?" Dia mengatakan, "Rumah saya dibawa tsunami. Saya punya anak 5, tinggal 3, 2 dibawa tsunami. Tapi alhamdulillah, 5 anak, 2 dibawa tsunami. Alhamdulillah masih ada 3. Kemudian peneliti ini datang lagi ke korban tsunami yang lain. "Anda bagaimana?" "Saya anak 3, semuanya dibawa tsunami. Rumah dibawa tsunami. Alhamdulillah, saya masih ada, bisa hidup bersama istri saya." Datang ke yang lain lagi, "Anda bagaimana?" "Saya semua diambil tsunami. Anak semuanya diambil tsunami, istri semuanya diambil tsunami, tapi alhamdulillah saya masih hidup walaupun tinggal sendiri." Datang ke lain lagi, "Semua diambil tsunami. Bahkan 2 kaki saya terputus saat tsunami. Tapi meskipun seperti itu, alhamdulillah." Jadi si Fukuda ini datang ke MPU, dia datang ke tokoh-tokoh ulama Aceh, dia datang. Termasuk waktu itu saya objek penelitian dia. Dan dia pernah dengar ceramah seperti ini. Dia tanya, kok bisa orang Aceh itu begitu berat cobaan tsunami, siapapun yang kita tanya tetap di ujungnya ada kata alhamdulillah. Dari mana keluar kata itu? Mental apa ini? Apa dasarnya? Ideologinya bagaimana ini? Tauhidnya bagaimana? Sampai kemudian dia kaji. Karena kata-kata alhamdulillah ini bukan sebuah kata biasa itu. Itu berpunca, berawal dari sebuah pemahaman tauhid yang kuat tentang Allah, tentang Sang Pencipta. Hai tepi kata-kata alhamdulillah. Kalau iman kepada qada dan qadar tidak pas. Artinya ketika kata-kata alhamdulillah itu keluar, dia berhusnudzan kepada Allah. Kata-kata alhamdulillah itu keluar meskipun beratnya cobaan, itu karena dia mengenal siapa Allah. Kalau dia tidak mengenal siapa Allah, tidak mungkin dia berhusnudzan kepada Allah. Kalau dia tidak kuat imannya dengan qada dan qadar Allah, tidak mungkin keluar kata-kata alhamdulillah. Seperti sebagian orang, ada sebagian orang sebaliknya. Kita lihat hidupnya enak, pekerjaannya bagus, tapi tip-tip duk bak kedai kopi sambil mengeluh. Itu banyak itu. Awak dan nak pegah abang awak yang tinggal, dan nak kem-kem, dan nak mayang-mayang, yang mangga-mangga ke pegah. Tidak pernah kita dapatkan. Hampah je. Kasalah kerja, kasalah badan, ya, kasalah salah urina, salah tetangga, dro-dro salah. Ya. Selalu mengeluh.
Nah, jadi sebagian ulama mengatakan dibandingkan hamba yang diberikan nikmat kemudian bersyukur dengan hamba yang diberikan cobaan tapi bersabar, lebih tinggi derajat hamba yang diberikan cobaan namun bersabar. Sederhana saja. Kalau kita tanya seperti tadi pertanyaan kita di awal, mau pilih yang mana? Pilih diberikan nikmat bersyukur atau diberikan ujian bersabar? Pilih yang mana? Rata-rata orang pilih yang pertama. Ketika orang rata-rata pilih yang pertama, tidak mau pilih yang kedua, menunjukkan yang paling berat adalah yang kedua. Ketika yang kedua yang paling berat, maka menunjukkan derajat yang kedua lebih tinggi. Nah, jadi berat. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang diberikan cobaan hidup sangat berat, dia tetap bisa ke masjid, dia tetap jaga salat 5 waktu, dia tetap bisa berzikir, dia tetap bisa ikut pengajian, maka hati-hati dengan orang itu. Bisa jadi dia adalah salah seorang wali daripada wali-wali Allah. Nah, kita mungkin sebagian yang lain enak ke masjid, kendaraan bagus, ada supir lagi, ya. Tidak ada halangan apapun, tidak ada hambatan apapun. Nanti kita pulang dari masjid, makanan sudah dihidangkan, ya. Apapun kita pengen sudah disiapkan. Tapi ada orang ketika dia bangun subuh, dia masih kepikiran. Begitu dia bangun subuh, langsung pikiran pertama dia, nanti pagi makan apa. Anaknya sekolah, jajannya bagaimana, uang nggak ada di rumah. Tapi tetap dia bangun subuh, berwudu, tetap pergi ke masjid. Coba mana? Kan nggak mungkin pahalanya sama. Ya, nggak mungkin pahalanya sama. Pikirannya kacau, ya, hatinya tidak tenang, tapi tetap yang dia tuju Allah, 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 Allah. Maka orang-orang seperti itu membuat Allah takjub. Dan dengan melihat orang-orang seperti itulah kita bisa bercermin di mana posisi kita. Jangan kita pikir kadang-kadang kita sudah bagus, ibadah kita sudah bagus, ketaatan kita sudah bagus. Iya, sudah bagus, fasilitas lengkap. Coba lihat mereka yang serba terbatas tetapi ketaatannya kepada Allah tidak berkurang sedikit. Nah, ini alasan sebagian ulama mengatakan yang kedua lebih tinggi. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tingkatnya sama. Nah, ini pendapat yang ketiga, sama tingkatnya. Nah, hal itu sebagaimana firman Allah ketika Allah berbicara tentang Sulaiman dan ketika Allah berbicara tentang Nabi Ayub. Ketika Allah berbicara tentang Sulaiman, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah, Sulaiman itu sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia selalu senantiasa dekat dengan Allah. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya Ayub benar-benar bersabar. Allah pakai kata-kata yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba juga adalah Ayub, innahu awwab, dia senantiasa taat dan ingin selalu bersama Allah. Nah, sehingga pendapat yang ketiga mengatakan setingkat, sama saja. Namun tentu ya, kita lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, orang yang Allah coba dengan ujian yang berat tapi dia tetap bersabar, itu lebih unggul. Karena melihat kepada realita di lapangan bahwa itu lebih berat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini kira-kira ya, yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada dua model cara Allah mendekatkan hambanya kepada dirinya. Sebenarnya ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini, ini yang dikatakan tadi, diseret tadi. Ada orang diberikan nikmat,
Sudah diberikan nikmat, limpahan nikmat, tapi justru itu tidak menjadikan itu semua sebagai kendaraan kepada akhirat, maka Allah tetap membuat dia tak dekat dengan Allah, tapi dengan cara diseret, dipaksa, dengan diberikan cobaan. Ini berat ini. Ya, dikasih nikmat, tidak mau dekat dengan Allah, maka dicabut nikmat itu. Bahkan bukan hanya dicabut, dihantam oleh Allah, agar dia bisa taat kepada Allah. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjadi kelompok yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن أليخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين.
واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، استر عوراتنا وعورات المسلمين في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا ستار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami Allah, sebelum Engkau matikan kami Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah sebelum kami bangun dari majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah.
segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah. Kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah.